Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel masedisugianto.com. Kali ini Mas Edi Sugianto kembali lagi untuk share atau mereview ya teman-teman, tepatnya yaitu mereview ROM dari Xiaomi EU. Xiaomi EU ini menggunakan Android 10 walaupun sudah lama, tapi ada alasan sendiri saya mereview ini. Untuk itu simak video selengkapnya teman-teman. Oke, alasan yang pertama kenapa saya mereview ROM yang kayaknya Androidnya sudah usang, tidak usang ya teman-teman. Ini masih menggunakan Android 10. Ini ROM ini adalah basicnya dari MUI China ya teman-teman. Ini ROM dari Xiaomi EU atau ROM dari Eropa ya teman-teman khusus. Pokoknya ROM ini sebenarnya MIUI tapi agak berbeda dari MIUI. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut, kita cek untuk about ROM ya teman-teman, about phone. Di sini kalian bisa lihat sudah dengan MIUI 12. Kemudian kita lihat untuk spek lebih lanjutnya ya teman-teman. Saya menggunakan Redmi Note 8 varian 4GB. Nah, di sini kalau seperti yang saya katakan tadi sudah dengan Android 10. Untuk kernelnya yang menggunakan kernel Perf. Nah, bagaimana performa kernel Perf ini ya teman-teman? Sebenarnya ini Perf ini bagian dari Linux juga. Nah, untuk itu nanti lihat untuk berapa skor dan performanya. Simak video ini sampai habis. Sebelum itu kita akan lihat dulu untuk hal yang ditawarkan dari display ya, terutama koleksi wallpaper apakah sama dengan MIUI pada umumnya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini untuk koleksi dari wallpaper ya, ini ya sama ya dengan MIUI 12 yang pernah kita temui. Ini custom wallpaper custom yang saya miliki atau pihak ketiga. Oke, yang itu untuk wallpaper. Nah, kita lebih lanjut, kita lihat untuk launcher yang digunakan. Untuk launcher masih bawaan ya, ini kayaknya launchernya versi masih lama di Xiaomi EU versi 12.0.3.0. Oke, untuk bloatware sendiri, bloatware di Xiaomi EU ini agak kurang, berbeda dari MIUI basic pada umumnya. Itu banyak sekali bloatware atau aplikasi bawaan yang disertakan. Nah, kalau di Xiaomi EU di sini agak sedikit bloatware, tentunya agak ringan ponsel kalian jika menggunakan Xiaomi EU. Oke, untuk lock screen banyak sekali variannya, kalian bisa menentukan sleep atau mode tidur kapanpun ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi untuk keamanan yang ditawarkan, terutama privasi ya teman-teman. Untuk privasi berkaitan dengan kunci layar, lock screen, password, dan keamanan ya teman-teman. Di sini menggunakan screen lock pattern, kemudian face unlock, dan juga pola itu teman-teman. Oke, untuk baterai di shot cukup bagus di Xiaomi EU ini sendiri ya teman-teman. Shot itu berpengaruh sekali, semenjak usia baterai juga bisa mempengaruhi teman-teman. Saya tidak bisa katakan, tapi untuk seusia Redmi Note 8 ini untuk shotnya cukup bagus ya teman. Kemudian teman-teman lihat di sini untuk semua fungsi yang ada di status bar atau quick setting ya teman-teman. Di sini bisa dipakai semacam hotspot, wifi. Saya pun sudah menggunakannya, semuanya lancar dan bekerja dengan baik. Oke, lanjut kita ke performa ya teman-teman. Di sini untuk menentukan performa FPS terutama layar ya, frame rate-nya saya menggunakan ini ya, aplikasi ini jika FPS checker di sini. Nah, di sini terlihat, kalian bisa lihat 59 60 fps. Tidak bisa melebihi dari itu ya, tapi sekedar cukup ya teman-teman. Memang HP sekelas low end. Nah, kalau misalnya sekarang masih kentang ya kalau ini teman-teman. Ini untuk 60 fps stabil sudah bagus ya teman-teman. Tapi tadi sudah saya gunakan untuk main game juga stabil 60 fps. Di sini kita akan cek performa dan skornya menggunakan Geekbench 5 ya teman-teman. Dan inilah dia skor yang didapat setelah kita tes menggunakan Geekbench 5. Performanya untuk single core 311, dan kita komparasi ya teman-teman. Kita untuk single core-nya lebih tinggi ya daripada bawaan.
Tapi untuk multicore saya kurang tahu mengapa ini dia agak di bawah dari bawaan ya teman-teman. Ya saya kurang tahu sebenarnya apa yang terjadi ini teman-teman. Tapi sepanjang saya pakai untuk performa ya cukup lumayan untuk bermain game ya teman-teman. Sekarang kita akan coba dulu ya. Tapi sebelum itu ROM ini juga sudah saya root ya menggunakan Magis terbaru. Berhasil dengan baik, tapi tidak bisa melewati safety net ya teman-teman. Untuk penggunaan dari perbankan sendiri kalian bisa mengakali, kalian bisa melihat video saya cara root tapi tetap masih bisa membuka banking ya teman-teman, terutama untuk Brimo. Nah kita tes sekaligus performa yang dapat. Nah di sini bisa 60 fps saat memainkan PUBG Mobile. Kita akan tunggu sampai dia masuk lobby dan kita gameplay. Sebelumnya akan saya tunjukkan dulu ke kalian bagaimana grafis yang didapat jika menggunakan ROM ini. Kita coba yang untuk UHD. Nah ini belum tersedia, ini pun belum tersedia teman-teman. Saya kurang tahu mengapa ini. Apakah saya mendownload versi yang kecil ya teman-teman, maksud saya yang bukan HD. Jadi versi ini tidak, grafis ini tidak tersedia. Tapi ya begitulah, saya mendownload yang versi PUBG yang kecil ya teman-teman, tapi bukan Lite. Oke, langsung saja kita tes untuk gameplaynya. Dan ini sudah berada di lobby ya teman-teman. Untuk secara keseluruhan cukup smooth ya, smooth untuk bermain game walau tadi tidak HD ya teman-teman. Di sini enak untuk sentuhannya juga enak. Saya biasa main ya menggunakan 4 jari. Kadang-kadang 4 jari dan 3 jari, tapi juga masih noob terus ya teman-teman. Oke, nah di sini kita sudah terjun ya teman-teman. Untuk kalian bisa lihat di sini untuk kualitas render yang didapat ya. Untuk render ini kalau menurut saya tergolong lambat ya untuk merender gambar. Walaupun lambat, tapi kalau untuk bermain game ya cukup smooth ya, cukup enak seperti yang saya katakan tadi, enak. Kita akan coba dulu mendarat. Oke, lancar, tidak ada lag ya. Ini langsung ada musuh. Oh, aduh. Kita coba teman-teman, apakah noob atau pro ya. Keras juga tembakannya. Nah, kita akan push saja lah, walau darah habis. Push akhirnya push ya teman-teman. Nah oke, itu saja teman-teman untuk tes gamenya. Enak kok, masih enak teman-teman dengan Snapdragon 660 ini. Oke, itu tadi secara keseluruhan pembahasan kita mengenai tentang ROM, display, performa, gameplay game dan sebagainya. Kita sudah dapat menyimpulkan ROM ini cukup bagus ya teman-teman, bisa deh kalian gunakan untuk driver harian kesehari-hari, secara browsing media sosial ataupun untuk bermain game cukup masih mumpuni ya teman-teman, walaupun terkesan rendernya agak lama. Dan ini belum menemukan bug. Jika ada bug kalian bisa katakan kepada saya dengan jangan sungkan untuk mengisikan kolom komentar ya teman-teman. Oke, jika kalian suka video ini jangan lupa klik like. Yang belum subscribe dulu channel ini agar tambah semangat kedepannya membuat video buat kalian. Oke, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.